Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Masih seputar info yang sekarang lagi rame dan ini lagi ditunggu oleh masyarakat adalah RUU perampasan aset koruptor. Perampasan aset ini yang sedang lagi dikaji oleh DPR, ya. Dan ini menjadikan perhatian masyarakat luas bahwa sampai saat ini belum disahkan undang-undang sebagai undang-undang daripada perampasan aset, dan itu sudah diajukan. Nah, ini sebenarnya sudah di era kepemimpinan Bapak Jokowi sudah diusulkan. Dan bagaimana sekarang di era kepemimpinan Bapak Prabowo? Ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang kenapa kok sepertinya alot dan tidak mau mensahkan RUU perampasan aset. Nah, ini kan kenapa jadi menarik? Karena memang ini jadi dilema buat DPR sendiri. Apa yang menyebabkan ini semua? Kalau kita berhubungan dengan koruptor atau korupsi dan seorang koruptor, di mana sebenarnya orang-orang yang banyak korup? Nah, ini yang pentingnya, bahwa kenapa ini susah untuk disahkan. Kalau kita lihat di partai di DPR RI, kalau keputusan itu kan diputuskan secara voting, ya. Kita bisa melihat berapa banyak nanti kursi yang ada di DPR RI dan siapa yang menguasai kursi di DPR RI. Yang maksud saya, partai apa kira-kira yang memang banyak sekali kursinya di DPR RI. Karena secara tidak langsung bahwa putusan itu kalau nanti ujung-ujungnya puting, maka bisa kemungkinan adalah partai yang paling besar jumlah kursi di DPR RI, karena mereka akan berpengaruh pada saat puting nanti. Apa yang menyebabkan ini semua menjadi alot? Pimpinan sekarang kita ketahui bahwa pimpinan DPR RI ada sekarang Mbak Puan Maharani, yaitu beliau ada di partai PDIP, ya. Nah, di PDI ini tentu akan kita lihat, ya, berapa banyak kursi yang ada di DPR RI. Kemudian apa pengaruhnya ini terhadap kalau misalkan RUU atau undang-undang perampasan aset? Kita dengarkan coba ini berbagai macam statement dari masyarakat, ya. Rakyat RI menyala, katanya. Sudah sangat darurat isi di dalam gedung kura-kura ini. Maksudnya DPR MPR, ya. Gedung ini terlalu banyak narasi yang tidak penting, membuat undang-undang demi kepentingan partai saja gercep, membuat undang-undang yang ada peluang cuan saja gercep. Tapi RUU perampasan aset sampai sekarang tidak pernah dirapat paripurnakan. Jadi apa yang membuat takut nih, ya? Seperti ada bagian-bagian orang yang memang takut dengan RUU perampasan aset ini, ya. Kita tunggu sampai tahun baru ke 2025. Bila mana RUU perampasan aset tidak disahkan saja, maka jalan satu-satunya buat aksi demo besar-besaran, koruptor wajib dimiskinkan. Rakyat harus berani bersuara RUU perampasan aset. Ini sebagian masyarakat. Apakah sebagian, apakah kebanyakan masyarakat? Mari kita sama-sama coba menilai daripada RUU perampasan aset ini. Jadi dimiskinkanlah koruptor-koruptor itu. Saya kira itu mewakili masyarakat, ya. Coba kita lihat lagi nih gerakan bubarkan DPR RI. Wah, ini ngeri banget nih, ya, kalau sampai begini nih, gerakan bubarkan DPR RI. Berani bersuara, siap menanggung resikonya. Maafkan kami, Pak Prabowo. Jalan satu-satunya hanya ini untuk segera sahkan RUU perampasan aset dan beri teguran keras kepada wakil rakyat. Banyak alasannya rakyat membubarkan DPR RI. Jangan larang rakyat membubarkan DPR karena kedaulatan
ada di tangan rakyat. Rakyat merasa tidak terwakili dengan ada RUU perampasan aset sampai sekarang masih belum. Aduh, ini nih ya. Ini berarti masyarakat sudah banyak bersuara supaya RUU perampasan aset disahkan sebagai undang-undang. Inilah jeritan masyarakat agar apa? Ya, cara satu-satunya untuk bisa memberikan efek jera kepada para koruptor yaitu ya perampasan aset, dimiskinkan para koruptor. Ada memang permasalahannya yaitu di sini katanya masalah kata-kata perampasan yang terlalu ini katanya. Ada lagi nih ya, seruan rakyat aksi RUU perampasan aset agar menjadi undang-undang untuk miskinkan koruptor. Si titik-titik lagi aja apa nih, kalau nggak disahkan juga RUU perampasan aset, udahlah jalan salah satunya lengserkan semua praksi dari titik-titik, ganti ketuanya kalau tidak disahkan. Waduh, ini masyarakat sudah mulai ini ya. Coba lihat, Prabowo keras bos katanya. Presiden Prabowo serius menangani koruptor sampai utus BIN dan Kejagung untuk periksa DPR kalau tidak kunjung menandatangani undang-undang perampasan aset buat koruptor. Waduh, ada lagi nih ya. Pantas saja tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kenapa? Nah, ada informasi katanya Kejagung panggil suami Puan Maharani terseret kasus korupsi BTS. Ini benar apa tidak, nanti kita cari informasinya yang lebih matang ya. Tapi yang jelas kembali lagi masalah perampasan aset ini memang semua mengarah kepada Mbak Puan Maharani. Kenapa? Karena beliau adalah sebagai ketua DPR. Karena beliaulah yang bisa memberikan memberikan ikut kontribusi, bisa menentukan apakah ini bisa disahkan apa tidak, karena beliau adalah sebagai ketua DPR RI. Untuk itu memang semua tertuju kepada Mbak Puan Maharani. Mbak Puan Maharani sendiri ada di partai PDI. Nah, sekarang berapa banyak kira-kira ya kader-kader PDI yang memang terindikasi dalam kasus-kasus korupsi ya. Nanti kita lihat berapa banyak dari kader-kader PDIP. Tentu ini menjadikan perhatian dari masyarakat ya. Apakah karena ini yang mengakibatkan bahwa RUU perampasan aset belum disahkan juga? Yakinkanlah bahwa dengan kepemimpinan Bapak Presiden, mudah-mudahan tidak akan pandang bulu siapapun yang orang-orang yang memang punya punya kewenangan, punya pengaruh, punya jabatan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, mudah-mudahan sekali lagi tidak pandang bulu siapapun harus disikat. Kalau memang tujuannya adalah untuk betul-betul membereskan dan membersihkan koruptor, ya undang-undang perampasan aset ini harus disahkan. Karena ini kan mewakili rakyat. Sedangkan DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka lah ya sebagai corong daripada kedaulatan rakyat. Makanya rakyat itu tidak mungkin yang tidak setuju dengan undang-undang perampasan aset ini, karena masyarakat sudah jenuh, masyarakat sudah betul-betul sudah betul-betul benci banget gitu dengan namanya koruptor. Untuk itu makanya perampasan aset ini betul-betul harapan masyarakat supaya disahkan. Kalau masyarakat hampir 90% di atas 50% betul-betul menginginkan agar undang-undang perampasan aset ini disahkan, maka harusnya DPR RI sebagai orang yang mewakili rakyat harusnya peka terhadap keinginan masyarakat. Kenapa kok ini begitu alot dan tidak segera disahkan? Tapi jangan khawatir, Bapak Prabowo akan segera menuntaskan ini, bahwa mudah-mudahan bahwa undang-undang atau RUU perampasan aset akan disahkan menjadi undang-undang. Karena ini adalah harapan masyarakat semua. Ya, nanti akan terbongkar nanti ya. Dari mana, siapa, ya, dari partai apa yang banyak korupnya, akan terbongkar semuanya. Kenapa ini menjadi alot semuanya? Ya, sekarang sedikit-sedikit para koruptor sudah mulai ditangkap, dan mudah-mudahan juga nanti akan merembet ke semuanya. Dan tentunya sekali lagi dengan undang-undang RUU atau perampasan aset ini akan membuat efek jera, dan betul-betul koruptor di Indonesia harus dibersihkan. Ini sepertinya arah-arah ke sana sudah mulai, karena Bapak Prabowo sendiri bilang bahwa harus dibersihkan dari koruptor Indonesia ini, karena sudah kalau dibilang ini sudah
sudah berkerak gitu ya, koruptor di Indonesia ini sudah berkerak menjadi lahan yang paling nikmat gitu ya, koruptor di Indonesia ini. Nah, untuk itu sekali lagi dengan kepemimpinan Bapak Prabowo mudah-mudahan bisa dihabisi ini koruptor ini dan bisa dibersihkan dari koruptor ini. Mudah-mudahan kita support terus dan kita viralkan masalah RUU perampasan aset ini. Kita terus suarakan. Assalamualaikum.